Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan yang tentunya masalah sesuatu yang sangatlah bermanfaat buat kita semuanya, yang tentunya banyak orang yang belum mengetahui tentang ini, sehingga orang-orang tersebut kadang itu menggampangkan, menyepelekan tentang hal tersebut, yaitu dengan permasalahan akibat pergaulan bebas. Laki-laki dan perempuan dilihat zaman sekarang, saking bebasnya banyak wanita karena pergaulan bebas hamil di luar nikah. Tentunya sebagai keluarga itu sangatlah malu, dan dari keluarga tentunya juga pasti akan memaksakan anak tersebut agar segera menikah. Entah itu orang yang menghamili yang akan bertanggung jawab, ataupun orang yang akan bertanggung jawab, yaitu orang yang bukan menghamili. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, sahkah pernikahan tersebut? Yang kedua adalah ketika anak lahir itu nanti dinasabkan kepada siapa? Dan yang ketiga itu adalah pertanyaannya, sahkah, siapakah wali nikah jika anak tersebut itu perempuan? Nah, ulasan dilihat dari pertanyaan tersebut ataupun dilihat dari permasalahan tersebut, tentunya yang ada di dalam kitab Bughya, yaitu Shahifah 201, ataupun yang ada di dalam kitab Roya Talkhisul Muradi, itu halaman 242. Itu diterangkan bahwasanya di situ menjawab pertanyaan tersebut, sahkah pernikahan tersebut? Itu yang pertama, dengan dijawab pernikahan tersebut tetap sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan orang lain. Itu pertanyaan yang pertama, dan dijawab dengan sah. Yang kedua nasabnya itu nanti ikut sama siapa? Nah, diterangkan dalam kitab Roya Talkhisul Muradi, yaitu diterangkan jika anak tersebut lahir setelah lebih dari 6 bulan setelah menikah, maka di situ nasabnya dikembalikan kepada laki-laki yang menikahinya. Jika kurang dari 6 bulan setelah menikah, maka nasabnya itu kepada ibunya, alias anaknya tidak punya wali, ataupun dengan kata kasarnya, anak tersebut yaitu hasil dari zina. Terus pertanyaan yang ketiga itu adalah, siapakah yang akan
jadi wali? Dengan dijawab itu bapak nasabnya, yang tentunya di situ kalau anak bisa tertolongkan. Artinya anak tersebut ketika melahirkan itu setelah lebih dari 6 bulan dari akad nikah. Dan jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah, maka yang jadi wali itu adalah wali hakim. Terus bagaimanakah hukumnya menikah sama perempuan yang tidak jelas nasabnya? Itu dihukumi makruh, tapi akadnya tetap sah-sah saja. Nah, di sini ketika kita melihat situasi yang seperti itu, sudah terpojokan dalam kondisi darurat, yang artinya anak tersebut setelah menikah itu harus diberi didikan, harus diberi bimbingan, karena bimbingan tersebut nanti akan tidak mengulangi lagi perbuatan zina. Dengan perbuatan zina tersebut, ketika kita sekalian melakukannya terus menerus, tentunya dosa akan terus menerus mengalir. Nah, di sini diwajibkan untuk kita semuanya, ketika kalian semuanya, anda semuanya itu ingin minta diberi mauidhah, diberi pitutur sama orang yang tahu masalah agama, tentunya ketika berhubungan dengan yang namanya zina itu sebisa mungkin harus disimpan. Jangan sampai dikabarkan, diberitakan bahwasanya anak itu adalah anak zina, anak hasil zina. Karena ketika itu dilakukan, ketika orang semuanya tahu, pasti dia merasa terpukul, dia itu merasa malu, karena anak tersebut tidak mempunyai bapak. Dan bagaimanakah, di situ juga ini ada pertanyaan dari teman, bagaimanakah hukumnya merawat ataupun di situ contoh ingin membesarkan, itu hukumnya bagaimana? Boleh, sah-sah saja, tapi harus hati-hati, jangan sampai Anda itu bilang kamu itu perempuan yang tidak punya bapak ataupun hasil zina. Orang tua asuh itu harus bisa menjaga, harus bisa menyimpan. Jangan sampai anak tersebut jadi terpukul karena kata-kata kalian. Itu jangan sampai. Ketika kalian merawatnya, ketika kalian membesarkannya, mungkin ada orang yang menyerahkan kepada Anda harus bisa menjaga. Ya, Anda harus bisa menjaga dengan yang baik. Jangan sampai berita ataupun kisah riwayat anak tersebut diberitahukan, dikabarkan kepada orang-orang lain. Dan yang tentunya pun
di situ harus dirahasiakan. Seperti saya melihat ada akte, ya. Saya melihat ada akte dari hasil hamil di luar nikah. Itu memang, ya, di akte tersebut itu tidak diberi nama ayahnya, cuman diberi nama ibunya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tentunya cara kami menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekeliruan yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan kesimpulan, anak pungut dengan hasil zina itu tidak bisa terbawa kepada anak, kepada orang tua yang merawatnya. Dah, kayak gitu aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.